Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya setiap kita rindu malam hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan melalui doa malam kita pada malam hari ini, saya percaya kita semua dilawat oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Sungguh kami berterima kasih. Dan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Di malam ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap pribadi kami. Agar benar-benar di doa malam ini Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau dan kami merasakan Engkau melawat setiap pribadi kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Bawa aku lebih dalam. Lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Amin. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku,
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan atas waktu yang telah Kau berikan kami boleh beribadah bersama di dalam ibadah online doa malam ini. Tuhan, tiba waktunya kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah, urapi hamba pemberita dan berikan kami pendengar hati seperti tanah yang subur, agar berita firman-Mu yang ditaburkan akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini, berkati setiap sarana, prasarana, setiap jaringan diberkati oleh Tuhan sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami bersati Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu, membatalkan jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan tempat ini, waktu, alat, setiap apa yang kami gunakan untuk menerima firman Tuhan dan berbicara ya Bapa. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Korintus merupakan suratan dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dan di pasal 4 ini LAI memberikan sebuah judul yaitu Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Ayat pertama dibuka dengan kata-kata seperti ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini
karena itu kami tidak tawar hati. Ternyata dalam mengiring Kristus, ketika Paulus mengalami sebuah perjumpaan pribadi, pengenalan pribadi akan Kristus, ia menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus, dan memberikan seutuhnya hidupnya untuk melayani Kristus, mengiring Kristus, memberitakan tentang kebenarannya. Paulus mendapati bahwa tidak semua kondisi itu menyenangkan. Paulus mendapati bahwa tidak semua kondisi itu mengenakan dirinya. Karena itu, pasal 4 dari 2 Korintus ayat yang pertama saya kembali bacakan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Tugas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya yang diberikan mandat untuk menjadi muridnya dan untuk melayani dia, memuridkan, mengabarkan kabar baik kepada orang lain adalah sebuah tugas yang tidak mudah. Dan Paulus di pembukaan pasal 4 ayat yang pertama dia menjelaskan bahwa bagaimana ia sanggup menjalankan tugas pelayanan itu bukan karena kuat dan gagahnya. Karena tadi saya katakan Paulus mengerti, Paulus memahami, bahkan ia mengalami secara pribadi bahwa tugas pelayanan yang ia jalankan karena Yesus Kristus Tuhan itu tidak mudah, tidak semuanya menyenangkan. Dan karenanya Paulus sadar bukan karena kuat dan gagah sebagai seorang manusia ia bisa melayani Allah, tetapi itu semua karena kemurahan Allah. Itu semua karena anugerah. Itu karena panggilan khusus, panggilan mulia, panggilan tertinggi yang Tuhan berikan kepada Paulus. Paulus menyadari hal ini. Dan karena itu saya mendorong berdasarkan firman Tuhan, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita memiliki panggilan melayani Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, sesederhana apapun panggilan itu. Mungkin kau dipercayakan, kita dipercayakan untuk melayani keluarga kita, melayani umat Tuhan. Siapapun yang Tuhan percayakan, panggilan pelayanan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menetapkan. Karena itu mari, jangan berkecil hati, jangan juga mengecilkan panggilan, karena melayani Tuhan adalah sebuah panggilan yang mulia. Melayani Tuhan adalah sebuah panggilan tertinggi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan orang percaya. Memang panggilan melayani tidak selalu mendatangkan kesenangan. Tetapi dari ayat ini kita melihat Bapak Ibu, walau Paulus mengalami banyak tekanan, walau Paulus mengalami banyak kondisi yang tidak ideal, atau kondisi yang ia tidak harapkan, karena ia melayani Kristus Yesus Tuhan, karena ia memberitakan Injil. Tetapi dikatakan, karena ini adalah pilihan Allah, karena ini adalah kemurahan Allah, anugerah, panggilan tertinggi, maka seberat apapun tugas pelayanan yang Paulus jalani, seberat apapun tantangan di lapangan, sepahit apapun kenyataan yang ia alami karena pemberitaan Injil, karena pelayanannya itu, tetapi dengan mengetahui bahwa ini semua kemurahan Allah, maka Paulus tidak tawar hati. Tawar hati memberikan kita beban. Tawar hati membuat kita tidak bersemangat. Tawar hati membuat kita kalah dalam sebuah pertempuran. Tawar hati membuat kita kecewa. Tawar hati membuat kekuatan kita berkurang. Karena itu berdasarkan ayat ini, mari kita sadari. Kalau hari-hari ini dalam mengiring Tuhan,
kita mendapatkan tekanan. Kita mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Kita mendapatkan perilaku balik dari orang yang kita layani. Tidak menyenangkan hati kita. Jangan tawar hati. Lihat siapa yang telah mempercayakan pelayanan tersebut kepada Anda. Siapa yang telah memanggil Anda, menetapkan Anda untuk mengerjakan panggilan pelayanan itu. Kalau kita yakin dan percaya itu adalah Allah segala Allah, kita akan melihat, kita akan mengalami sebagaimana Paulus berkata, karena itu, karena siapa yang telah memanggil, karena siapa yang telah menetapkan kita melayani, kita tidak tawar hati. Amin. Hari ini menjadi hari-hari yang berat, hari-hari yang membingungkan, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tetapi kalau kita tahu bahwa panggilan kita itu diberikan oleh Allah yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan setia, kebaikan, kita tidak akan tawar hati. Lihat Bapak Ibu, jangan cepat-cepat tawar hati. Kalau kita sebagai orang tua beritahu anak kita, itu mungkin bentuk pelayanan sederhana yang terkadang orang abaikan. Tidak dilihat orang. Mungkin sebagai orang tua Anda tidak mendapatkan pujian. Tetapi itu pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka walaupun kondisi belum ideal seperti yang Anda harapkan, walaupun terkadang anak masih melakukan pelanggaran terhadap orang tuanya, jangan cepat-cepat dikuasai tawar hati. Tugas panggilan itu berasal dari Allah yang baik, yang penuh kemurahan. Kalau engkau melihat itu Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita akan tetap setia mengemban pelayanan tersebut. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, kalau kita lihat bahwa banyak sekali tantangan, problema dalam melayani Tuhan. Ingat, siapa yang menetapkan? Bukan gembala, bukan pendeta. Tetapi panggilan Anda, panggilan saya melayani jiwa-jiwa. Itu datangnya dari Allah yang penuh kemurahan, yang penuh kasih setia. Kita tidak akan tawar hati. Kita justru akan terus bersemangat. Kita terus akan menjalankan panggilan tertinggi itu. Paulus dengan jujur dia bilang, karena itu, karena kemurahan Allah yang telah memberikan panggilan melayani itu, itulah yang membuat Paulus kuat dalam kondisi-kondisi yang bisa membuatnya tawar hati. Tetapi karena kesadaran, kepercayaan itu, apapun kondisi lapangannya Bapak Ibu, apapun kondisi dari apa yang ia terima karena pelayanan tersebut, Paulus tidak tawar hati. Mau kondisinya baik, dia bersyukur. Mau kondisi pelayanannya tidak baik, dia tetap bersyukur. Karena dia tahu, semua itu adalah kemurahan Allah yang telah memanggilnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus dalam panggilan pelayanannya, ia menerima sebuah tugas menjadi hamba karena Kristus. Menjadi hamba karena Kristus ternyata tidak selalu membuat orang bisa menghargai, menghormati, atau memberikan perilaku khusus kepada kita. Tidak. Ada orang-orang yang memang menentang kebenaran Kristus dan justru ingin membungkam diri kita. Lihat Bapak Ibu, waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada kuasa di dalam pujian. Dan karenanya setan ingin membungkam agar kita tidak mengeluarkan pujian-pujian. Karena ketika kita memuji Tuhan,
Ada kuasa yang sedang Tuhan kerjakan, sedang Tuhan lepaskan. Begitu juga ketika kita memberi diri melayani Yesus. Ada kuasa yang sedang Tuhan mau kerjakan, mau nyatakan melalui kehidupan para pelayan Tuhan. Dan setan ingin menghancurkan damai sejahtera, sukacita kita melayani Tuhan. Setan ingin membuat kita tidak lagi mau menjadi hamba Kristus yang baik. Setan tidak ingin kita terpusat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tantangan, persoalan, coba setan pakai untuk merusak damai sejahtera kita. Merusak sukacita kita mengiring Kristus. Merusak komitmen kita menjadi hamba kebenaran. Merusak komitmen kita melayani Tuhan. Ketika hati sudah terusik dan kita tidak bisa menguasainya, maka motivasi kita melayani Tuhan akan tercemar. Paulus menegaskan dalam pelayanannya sebagai hamba Kristus, yang menyatakan bahwa pelayanannya bukan memberitakan dirinya, bukan memberitakan kepentingan dirinya. Motivasi dari Paulus melayani Tuhan, dalam ayat 5 ia gambarkan, ia menjadi hamba bagi para pendengar. Ia menjadi hamba bagi orang-orang percaya. Ia menjadi hamba bagi siapapun yang Tuhan percayakan untuk ia layani. Karena Kristus. Inilah yang membuat Paulus tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Di ayat pertama kita belajar bahwa Paulus sangat menjaga hatinya. Paulus tidak mau respon lapangan ketika ia melayani, memberitakan Injil, mencemari hatinya. Paulus tidak mau tantangan, problema, bahkan kehidupan pribadinya, kebutuhan pribadinya, mencemari hatinya. Dan salah satu hal yang Paulus kerjakan, Paulus terus ingat komitmennya. Mengapa ia melayani? Bagaimana ia bisa melayani? Siapa yang ia layani? Ketika ia terus pusatkan komitmennya kepada Tuhan Allah yang penuh kemurahan, yang penuh kasih setia, yang memberikan panggilan tertinggi baginya untuk melayani Tuhan. Paulus menjadi pribadi yang tidak cepat kecewa, tidak cepat tawar hati, sehingga komitmen Paulus untuk melayani Tuhan dengan benar itu bisa terjaga. Bukan karena kuat gagahnya, tapi kesadaran Paulus bahwa semua berasal dari Allah. Semua karena kebaikan Allah. Semua karena panggilan Allah. Itu yang membuatnya bisa melayani dengan motivasi yang benar. Itu yang bisa membuatnya terus menjaga hatinya. Lihat Bapak Ibu, korelasinya sangat jelas. Ketika hati kita terjaga dengan baik, motivasi kita dalam melayani Tuhan itu benar. Dan ketika hati kita mulai rusak, mulai dicemari oleh kepentingan pribadi, oleh dosa, oleh hal-hal yang tidak berkenan, maka motivasi melayani yang keluar dari kehidupan kita sudah tidak terfokus, terpusat pada Kristus. Paulus tahu benar panggilan dia sebagai orang percaya, sebagai hamba kebenaran, ialah melayani jiwa-jiwa karena Kristus. Untuk Kristus. Dari Kristus. Ketika Paulus punya pemahaman ini, hati terjaga, motivasi melayani benar. Dan saya rindu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Hari ini, mari bawa hati kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang sudah mencemari hati kita, membuat kita merasa tidak lagi bangga, tidak lagi senang menjadi orang percaya, menjadi pelayan Kristus, minta Tuhan pulihkan. Betapa baiknya Tuhan, Dia akan pulihkan, Dia akan segarkan. Sebesar apa ruang yang kita berikan bagi pemulihan Allah itu bekerja, sebesar itu Tuhan akan puaskan dahaga kita. Mari Bapak Ibu,
Jangan mau hati kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Iri, dengki, curiga. Mari kita membawa hati kita itu bersih di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan motivasi pelayanan kita. Dan ketika kita tahu apa yang membuat kita melayani, siapa yang memanggil kita, hati kita terjaga dengan baik, motivasi pelayanan kita benar, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, Paulus ngalamin hal-hal yang tadi saya katakan berpotensi untuk membuat ia tawar hati. Paulus jelas mengerti apa arti penderitaan. Di ayat-ayat lain dia berkata, aku kenal apa itu kecukupan. Aku tahu kelaparan. Tetapi hamba Kristus yang baik, yang hatinya terjaga, motivasinya terjaga. Dia tidak gentar, dia tetap bangga, dan dia terus bersemangat melayani Kristus. Dan di ayat lain dikatakan, apakah yang bisa membuatkan aku terpisah dari kasih Kristus? Pedangkah, kelaparankah, ketelanjangankah? Dan Paulus bisa berkata, tidak ada. Ini yang akan dialami oleh orang-orang yang hatinya terus dijaga, motivasinya terjaga ketika ia melayani Tuhan. Saya katakan sekali lagi, melayani Tuhan tidak harus menjadi pelayan Tuhan full timer atau part time di gereja. Contoh sederhana yang tadi saya gambarkan adalah bagaimana kita menjadi orang tua. Apapun profesi harian kita yang Tuhan percayakan, tugas kita. Ketika kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Kristus, maka kita dengan sadar, kita akan berkata, aku hamba Kristus. Apapun profesinya, pendeta profesi, singer itu hanya bagian pelayanannya. Tetapi siapapun kita, Anda dan saya, ketika kita diberi anugerah menjadi orang percaya, kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Di bidang-bidang, di lingkup-lingkup yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing Anda dan saya. Mari jaga hati, jaga motivasi, jangan tawar hati, jangan kecewa. Karena Paulus membuktikan, Anda dan saya bisa juga sama-sama belajar bahwa apapun hasil yang kita alami, apakah itu baik atau kurang baik, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita mengerjakan panggilan pelayanan kita dengan baik. Paulus mengalami di ayat 8, saya bacakan sekali lagi. Dalam segala hal kami ditindas. Paulus mengalami penindasan. Tetapi ia juga alami dalam hal itu ia tidak terjepit. Paulus pernah alami habis akal. Apakah kita sudah Bapak Ibu dalam mengerjakan panggilan kita melayani Tuhan? Kita sudah habis akal. Aduh, anakku ini kok gak bisa dibilangin. Aduh, pasanganku ini kok gak bisa berubah. Sudah dari A sampai Z aku lakukan semua cara. Tapi mana perubahannya? Kok dia gak berubah-berubah? Kok dia gak ngerti-ngerti? Paulus ngalamin hal tersebut. Tetapi ia juga belajar. Ia tidak putus asa. Lihat Bapak Ibu, penderitaan dialami oleh seorang pelayan Tuhan
Tetapi itu tidak akan membuat panggilan pelayanan itu berhenti. Penderitaan bisa dialami oleh Anda dan saya, tetapi justru lewat penderitaan itu, kita akan menjadi pribadi yang mampu mengatasi. Kita akan dilatih, kita akan menjadi punya kepekaan, punya hikmat. Bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan-penderitaan tersebut. Paulus mengalami aniaya, tapi ia mengalami hal yang luar biasa. Ia tidak ditinggalkan sendiri. Ia dihempaskan, tetapi ia ngalamin tidak binasa. Paulus mengalami hal-hal ini. Hal-hal yang bisa berpotensi membuat ia kecewa, membuat ia tawar hati, dan bisa meninggalkan panggilannya sebagai pelayan, panggilannya sebagai orang percaya, panggilannya sebagai hamba Kristus. Oh, kita lihat penderitaan yang Paulus alami dalam ia menjalani panggilan pelayanannya berat sekali. Tetapi sekali lagi dari ayat ke-8 dan ke-9 kita belajar. Sebagai orang percaya yang terus menjaga hati, motivasinya benar. Menghadapi penderitaan dalam panggilan pelayanan, ia tidak gentar, ia tidak mundur, ia tidak kalah. Justru ia tampil sebagai pemenang. Mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mengalami seperti yang Paulus gambarkan di ayat ke-8 dan 9. Ditindas habis akal, dianiaya, kita merasa dihempaskan. Ternyata Paulus dalam semuanya itu justru ia diajar Tuhan untuk bisa mengatasinya. Mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Dan apa yang membuat Paulus kuat? Ayat 10 berkata seperti ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, ini luar biasa. Inilah kunci kenapa Paulus dia bisa jaga hati. Dia bisa punya motivasi yang benar. Ternyata Paulus walaupun dia hidup, dia sudah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Sebagai seorang pelayan, dia sudah punya titik nol. Titik nolnya apa? Ketika ia dipanggil menjadi orang percaya, ketika ia dipanggil menjadi hamba Kristus, Paulus yang sekarang bukan Paulus yang dulu lagi. Inilah ketika ayat yang lain Paulus berkata, hidupku sekarang bukan karena aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus jelaskan, komitmen hidupnya hari ini adalah ia sudah mati bagi dirinya sendiri. Paulus yang lama sudah mati. Inilah yang ia gambarkan. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Paulus benar-benar tahu arti pengorbanan Kristus. Itulah penebusan. Arti pertobatan sejati. Bayangkan Bapak Ibu, seorang prajurit yang benar-benar dia benar-benar prajurit yang baik. Di medan perang, ketika ia ditangkap menjadi tawanan, prajurit yang baik, dia lebih pilih mati daripada mengingkari statusnya, panggilannya sebagai seorang prajurit. Dia lebih pilih disiksa dan berdiam diri daripada mengkhianati bangsanya, mengkhianati raja atau presidennya sendiri. Itu prajurit yang yang baik. Karena sudah dilatih, sudah dibentuk semenjak ia memberikan diri menjadi prajurit. Dia sudah tahu hidupnya bagi bangsa dan negaranya. Hidupnya bagi misinya. Seorang prajurit yang baik ketika diberi misi, dia mau tidak mau harus lakukan. Itu seorang prajurit yang baik. Paulus dalam menggambarkan
bagaimana menjadi hamba yang baik. Ia berkata, aku sudah senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Paulus ingat benar, Paulus sudah dibentuk, Paulus sudah dilatih, Paulus sudah dipersiapkan untuk panggilan mulia ini. Bahwa dia hidup hanya untuk menjalankan misi. Dia hidup hanya untuk Kristus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lihat, justru karena Paulus mengerti dengan benar, menerapkan arti pertobatan sejati, mati bersama kematian Kristus, ia mengalami kebangkitan, ia mengalami kehidupan Yesus di dalam hidup. Sehingga benar ayat yang sudah saya sampaikan. Di ayat lain Paulus berkata, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Misi Paulus adalah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi hidup. Dengan begitu Bapak Ibu kita lihat, tantangan apapun tidak membuat Paulus lemah. Karena dia ingat selalu kebaikan Tuhan. Ia selalu ingat karya pengorbanan Kristus. Dan itulah yang menjadi panggilan hidupnya. Dan ketika ia menjalankan, justru itu ia mengalami kehidupan Yesus, kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Maka pelayanan yang seperti ini akan selalu mendatangkan pembebasan bagi banyak orang. Pelayanan yang seperti ini yang sudah tidak ada lagi unsur keakuannya, mendatangkan kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Kalau minggu lalu kita belajar beberapa waktu yang lalu, ketika pujian yang mulia kita naikkan kepada Tuhan, kuasa Tuhan dilepaskan. Ada pembebasan-pembebasan yang terjadi. Begitu juga ketika ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang percaya yang benar-benar mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Lewat kehidupannya, karya Tuhan yang luar biasa itu tercipta. Lewat kehidupannya, lewat pelayanannya, banyak orang mengenal Kristus. Banyak orang dibebaskan dari perilaku hidup yang salah. Banyak orang dibaharui mindset cara berpikirnya dan diarahkan kepada firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, setan tidak mau pelayan-pelayan Tuhan benar-benar punya mission statement seperti ini. Membawa kematian Kristus agar hidup Kristus itu nyata melalui kehidupannya. Setan mau rusak hati kita sehingga motivasi kita tidak lagi benar melayani seutuhnya untuk Kristus. Beberapa orang jatuh justru ketika ia melayani. Kenapa? Bukan salah panggilan pelayanannya, bukan. Tetapi hatinya sudah tercemar. Motivasinya sudah salah. Dan Paulus bilang, kuncinya ketika kita benar-benar mau jadi orang percaya, mengerjakan panggilan kita melayani Tuhan, kita harus sudah siap. Selalu membawa kematian Yesus, agar hanya kehidupan Yesus yang terpancar melalui kehidupan kita. Artinya, singkatnya, meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan lama kita, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hidup yang aku jalani bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika orang-orang seperti ini melayani Tuhan dengan komitmen, kesadaran, values yang seperti ini, tantangan apapun, dia tidak menyerah. Justru mereka melihat kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, lihat. Karena pemahaman bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus di dalam aku. Dan ketika kehidupan Kristus
itu dipancarkan, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada pelayanan yang penuh pembebasan, pelayanan yang penuh dinamika kuasa Roh Kudus dinyatakan. Paulus bilang, apapun tantangannya, ia tidak tawar hati. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Apapun tantangannya, apapun penderitaannya. Bahkan lihat, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Tantangan penderitaan memang mungkin bisa mempengaruhi manusia lahiriah kita. Sakit membuat kita lemah, membuat kadang kita harus terkapar. Tetapi itu tidak akan membunuh semangat kita terus memuliakan Tuhan. Itu tidak bisa membunuh semangat kita untuk terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Itu adalah komitmen seorang percaya sejati. Komitmen seorang pelayan hamba Tuhan sejati. Kondisi penderitaan tantangan bisa mempengaruhi manusia lahiriah kita. Tetapi karena komitmennya kepada Tuhan, seorang hamba Tuhan sejati, manusia rohaninya terus dibaharui. Maka izinkan saya memberikan kesaksian. Bapak Ibu mungkin melihat di ibadah tahun baru, di awal tahun, Bapak Gembala Senior harus dipapah naik ke mimbar. Waktu itu kakinya sakit. Sehari sebelumnya sudah mengeluh, sudah sakit, tidak bisa digerakkan, sedikit aja digerakkan sakit. Kami keluarga berkata, Pak, sudah kalaupun mau tetap melayani, lewat Zoom aja. Kita setel nanti di layar belakang ini. Kita setel, kita online saja dari kamar, Papa tetap melayani. Tapi gak usah, karena kami lihat terlalu menyiksa. Beliau digerakkan sedikit aja sakit, apalagi harus berjalan, apalagi harus berdiri di mimbar ini kurang lebih 40 menit, itu sangat menyiksa. Tetapi saya melihat, saya bersyukur punya kesempatan melihat, meneladani contoh yang baik dari seorang hamba Tuhan. Yang apapun kondisinya, tahu panggilan melayani itu berharga. Panggilan melayani itu mulia. Sakit di lutut tidak membuat Bapak Gembala Senior kita menyerah. Dari pagar gereja lama itu sudah dituntun. Duduk bersama kita di tempat ini. Oh enggak, sudah duduk di atas. Karena saya ingat diberikan kursi di pojok sana supaya lebih mudah. Oh, penuh dengan perjuangan. Tetapi kembali, komitmen melayani Tuhan itu yang mendorong manusia roh itu terus menyala-nyala. Manusia rohnya tidak bisa dihalangi oleh sakit lututnya. Itu yang mendorong Bapak Gembala kita tetap melayani Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di mimbar ini. Wah, saya melihat betapa bangganya beliau. Betapa tidak ingin membuang kesempatan walaupun ia merasakan sakit. Saya rindu dalam kehidupan saya juga punya kebanggaan seperti itu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa melihat teladan yang baik ini. Karena itu apapun tantangannya, jangan cepat-cepat kita tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kita sudah menjadi lemah. Tapi mari seperti apa yang kita lihat dari Gembala Senior kita. Sakit lutut tetap dipapah, tetap mengabarkan Injil. Maka ada orang yang bilang, oh gak usah khawatir. Bapak Gembala Senior itu orang yang gak percaya sama penyakit. Dan Paulus hari ini berkata yang kita baca di ayat 16 dari 2 Korintus 4. Penderitaan itu memang bisa berdampak bagi manusia lahiriah kita. Kita sakit, kita ngalami penderitaan, kita ngalamin hal gak enak.
Kita terkapar, kita tidak bisa bergerak dengan baik, dengan lincah. Tetapi Paulus saksikan, manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang membuat terus bisa melangkah walaupun tertatih. Ini yang bisa memberikan dorongan, tenaga ekstra walaupun sudah lelah. Ini yang bisa memberikan dorongan, tetap memberikan yang terbaik apapun respon, feedback yang ia terima. Wow. Kita lihat, ketika komitmen melayaninya itu sudah dia bilang ini, hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Dia akan terus memberikan yang terbaik bagi Kristus. Dia akan terus mengerjakan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan hatinya gampang tersakiti, gampang tercemar. Karena ia tahu panggilan melayaninya itu ada sebuah kehormatan. Mari Bapak Ibu, kita bersama sebagai orang percaya, kita dipanggil melayani Tuhan. Apalagi kita yang sudah punya komitmen melayani Tuhan. Sesederhana apapun itu panggilan mulia yang Tuhan percayakan. Jangan sepelekan. Jangan kita cepat-cepat tinggalkan, abaikan. Karena kalau kita mau terus bertekun, manusia rohani kita batinnya dibaharui. Wow, perkara-perkara Tuhan yang ajaib itu akan terjadi melalui kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengajarkan kita. Kehidupan Paulus, kehidupan Kristus menjadi contoh. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan, apapun feedback yang ia terima, lihat. Kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saya percaya, Bapak Ibu mungkin engkau hanya seorang ibu yang berdoa bagi keluargamu. Tetapi kalau engkau tahu itu panggilan, engkau hargai panggilan tertinggi dan mulia itu, keluargamu akan diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Di Alkitab jelas banyak tokoh-tokoh wanita yang dipakai. Bahkan untuk menghadirkan seorang Timotius, murid Paulus yang akhirnya menjadi juga bapak gereja di zamannya. Ternyata iman Timotius diwariskan dari Louis, dari neneknya ke ibunya ke Timotius. Jadi jangan anggap sepele. Mungkin peran Anda hanya sebagai ibu yang melayani anak Anda untuk kenal Tuhan. Ngajak berdoa, ngajak merenungkan firman Tuhan. Sesederhana itu, tapi itu panggilan yang mulia. Kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan capek-capek memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anggota keluargamu. As simple as that, tetapi itu adalah the highest calling. Jika kita bisa melayani Tuhan kepada siapapun orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Lihat, tantangan penderitaan memang bisa mempengaruhi manusia lahiriah kita. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, siapa yang memanggil dan menetapkan kita untuk melayani, Tuhan yang penuh kemurahan itu. Seperti yang Paulus alami. Ia ditindas tapi tidak terjepit. Ia pernah ngalamin hilang akal. Saya nggak tahu ya Paulus kalau hilang akalnya gimana. Karena bagi saya Paulus ini jenius. Doktor teologi di zamannya. Kalau saat ini ya, dia sudah doktor teologi, apalagi di atas doktor lah. Dia jenius banget. Tetapi bahkan sejenius Paulus, dia akui, dia bisa hilang akal. Masih manusia, masih terbatas. Tetapi lihat, dia tidak putus asa. Bukan karena kuat gagahnya. Tapi karena dia tahu itu kemurahan Allah. Allah yang mulia. Tidak pernah meninggalkan. Ia alami dianiaya tapi ia bilang tidak ditinggalkan. Paulus sudah sampai mengalami darahnya tercucur karena pelayanannya kepada Kristus. Tercurah karena pelayanannya kepada Kristus. Darahnya, penderitaannya sudah sampai
level membuat dirinya terancam mati. Tetapi itu tidak memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu tidak membuat dia mundur dari panggilannya melayani Kristus. Wow, betapa Paulus menghargai, menghormati, betapa Paulus bangga akan panggilan pelayanannya itu. Dan hari ini saya berdoa, semangat yang seperti itu Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Di gereja kita sudah punya teladan yang baik. Bapak Gembala senior kita. Dan mari kita wariskan, kita mau warisi iman ini. Kita alami dalam kehidupan kita, supaya ke depan kita bisa wariskan itu kepada anak cucu kita. Generasi-generasi penerus kita. Seorang hamba Tuhan yang bangga akan panggilannya melayani Tuhan. Yang bangga akan kegigihannya mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Wow. Dan kita lihat ketika ada orang-orang yang bangga panggilan, memberi hidup bagi Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Hari ini mungkin tantangan membuat kita merasa capek, membuat kita merasa tidak sanggup, membuat kita merasa habis akal. Tapi dengar, Tuhan memilih dan menetapkan Anda, bukan manusia. Tetapi sebagai orang percaya, Anda dipilih, ditetapkan. Dan ada panggilan tertinggi, yaitu melayani Dia, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dan ketika Anda mau menghargai panggilan itu, penuh kebanggaan menjalaninya, dan bersandar penuh pada kemurahan Allah, bukan pada kekuatan pribadi kita, maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan. Memang terkadang penderitaan kita alami, Tuhan izinkan untuk kita alami. Tetapi itu membuat kita lebih bersandar kepadanya. Dan karenanya kita akan melihat Tuhan lebih lagi menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaan. Paulus sadar akan hal ini. Ia penuh keterbatasan. Ia mampu melayani bukan karena kuat gagahnya, tapi ia tahu siapa yang memanggil dia, siapa yang menetapkan dia. Karena Paulus tahu yang menetapkan dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, hari ini apa tantangan yang kita alami? Sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, jangan gampang tawar hati. Lihat, Tuhan yang menetapkan. Tuhan akan berikan kekuatan. Dan mari kita bersama-sama memohon kebaikan Tuhan, agar kita bisa terus melayaninya setia sampai akhir. Tetap bisa mempertahankan iman kita sampai akhir nanti. Sehingga apapun kondisi yang sedang kita alami, hari ini PPKM mungkin, hari ini kita gak bisa ibadah onsite lagi mungkin, gak bisa komsel lagi mungkin. Tapi itu tidak membuat manusia batinia kita merosot. Itu tidak akan membuat manusia batinia kita lemah. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Allah yang penuh kemurahan itu, mungkin manusia lahiriah kita merosot. Tapi kasih karunia Tuhan, kuasanya terus membaharui manusia batinia kita. Kita dikuatkan. Kalau hari ini ada tantangan permasalahan dalam pekerjaan Anda, saya berdoa, hikmat marifat Tuhan bisa Tuhan berikan. Ada ide baru, ada jalan baru, peluang baru yang bisa Anda temukan. Menjadi sumber berkat bagi kehidupan Anda dan keluarga di masa-masa ini. Tapi jangan cepat-cepat tawar hati. Karena itu mari kita berdoa. Hari ini kalau ada yang sudah mulai tawar hati, menjadi orang percaya. Aduh kok saya kayaknya berat banget menjadi Kristen. Aduh kok kayaknya susah banget menjadi pelayan Tuhan. Hari ini mari kita bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan.
Kiarala nama sikiti karala nabalana. Kiarala nama ni karala nama sikarala nabalana. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan. Setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan. Yang hari ini Tuhan hatinya penuh dengan beban. Penuh dengan tanda tanya Tuhan. Penuh dengan rasa tidak sanggup, tidak mampu melayani-Mu. Tuhan, kami memang manusia yang terbatas. Kami memang punya kelemahan. Karena itu Tuhan, kami mau bawa Tuhan hati kami. Hidup kami di hadirat Tuhan. Karena kami tahu hanya kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sanggup membaharui dan memulihkan hati kami. Karena Tuhan, segala bentuk tipu daya iblis yang ingin membuat kami tawar hati. Hamba berdoa memohon kasih-Mu Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Ramalana ni karalana balana. Ampuni Tuhan, kalau Kau dapati motivasi kami melayani-Mu sudah tercemar. Pulihkan ya Bapa, agar kami dengan bebas dapat bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Memberikan segalanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni Tuhan, kembalikan lagi Tuhan kasih kami yang semula. Motivasi kami yang benar dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan, Kau yang mengerti setiap kondisi hati kami, motivasi kami. Dan Kau yang memulihkan bagi setiap kami yang dengan rendah hati, jujur datang padamu, memohon pemulihan. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar Tuhan, untuk bangga, untuk mau mengerjakan panggilan ini sepenuh hati. Karena kami tahu, bukan karena manusia, tapi Engkau yang memilih dan menetapkan kami menjadi hamba-Mu. Harapan kami Tuhan, di akhir dari kehidupan kami mendengar Engkau berkata, mari hamba-Ku yang setia. Kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia. Kami mau Tuhan setia sampai akhir, mengerjakan panggilan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan menyerah Bapak Ibu, mari bersama kita terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman singkat, ibadah minggu kita online. Ada 2 akses dari YouTube ataupun dari Zoom. Nanti kami akan berikan Bapak Ibu. Kami sedang mencoba melihat, gereja melihat kira-kira jemaat Tuhan lebih memilih mana, ibadah online di Zoom atau ibadah online di YouTube. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan ini yang sedang kami lihat, karena untuk minggu depan kami juga tetap akan membagikan link Zoom dan link YouTube untuk streaming ibadah online. Baik, begitu Bapak Ibu, mari kita bersatu hati. Kita akhiri ibadah doa malam kita hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong dalam kasus Omikron yang meningkat Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, memohon tangan kuasa Tuhan yang terus mengendalikan kondisi bangsa dan negara kami. Karena Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan terus nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pulihkan kondisi Indonesia Tuhan, pulihkan kondisi kota kami tercinta Surabaya, dan kami memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, para petugas medis yang ada di garis depan Tuhan, yang terus berjuang ya Bapa di tengah-tengah kondisi ini Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu nyata atas bangsa kami, kuat kuasa-Mu nyata atas kota kami Surabaya, atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami sakit Tuhan. Ada yang isoman di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit karena sakit Tuhan. Kami mohon jamahan kuat kuasa Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan iman kami tidak gugur, iman kami tidak lemah. Kami justru akan mengalami Tuhan secara pribadi.
kami akan justru dikuatkan dalam perenungan-perenungan kami bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pikiran kami, membuat kami dikuasai ketakutan, kekecewaan, kami berusaha dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan Tuhan kerjakan, pemulihan Tuhan kerjakan, dan kami terus dibuat Tuhan bersukacita, bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala senior kami ya Tuhan. Tuhan yang terus berkati dengan damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala senior kami Tuhan, kami terus dibawa kepada firman Tuhan, diarahkan sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong berkati bagi mereka yang bekerja dalam masa-masa ini Tuhan. Biarlah terus kasih kebaikan Tuhan mengalir sehingga mereka bisa mengucap syukur, mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa yang mungkin banyak orang berkata kurang baik ini. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin menyertai langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Tuhan membuat kita mampu menjadi hamba yang baik dan setia sampai akhir. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah doa malam kita selesai. Sampai di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.